Suara keras itu lagi. Rafa berbaring di ranjangnya, menatap langit-langit kamar yang terasa semakin sempit. Dari ruang tamu, terdengar suara ayah dan ibunya saling berteriak. Kata-kata kasar, nada tinggi, dan suara benda jatuh sesekali membuat dadanya berdebar tak karuan. Dulu, rumah ini penuh dengan aroma masakan ibu dan canda tawa ayah. Tapi sekarang, setiap malam seperti medan perang. Hingga suatu malam, semuanya berhenti. Bukan karena mereka berdamai, melainkan karena keputusan telah dibuat. Ayah dan ibu berpisah, kata ibunya dengan suara datar. Rafa menatap wajah ayah yang hanya terdiam, tanpa mencoba menjelaskan. Dunia Rafa runtuh dalam sekejap. Rumah yang selama ini jadi tempat berlindung kini retak, runtuh, dan kehilangan kehangatannya. Ia tidak menangis. Hanya diam, karena bahkan air matanya pun seolah enggan keluar. Pagi itu, meja makan terasa asing. Ibunya sibuk menatap piring, menyendok nasi tanpa bicara. Kursi ayah kosong, hanya menyisakan kenangan. Rafa mencoba membuka percakapan, tapi suaranya hilang sebelum sempat keluar. Setiap kali ay pulang sekolah, rumah semakin sunyi. Tak ada lagi yang menyambut, tak ada tawa kecil yang dulu mengisi ruang. Ia menyalakan televisi hanya untuk mengusir hening, tapi suaranya terasa hambar. Malam-malam, ia mendengar ibunya menangis pelan di kamar. Rafa ingin masuk, memeluk, tapi kakinya seolah terpaku. Di sekolah, ia berpura-pura baik-baik saja. Teman-temannya tak pernah tahu bahwa di balik senyum tipisnya, ada hati yang hampir hancur. Rafa terbiasa menjenakan top. Ia bercanda di kelas, ikut tertawa meski pikirannya kosong. Tapi sesampainya di rumah, topeng itu runtuh. Ia duduk di sudut kamarnya, menatap dinding kosong, merasakan sepi yang begitu menyesakkan. Dira, sahabat dekatnya, mulai curiga. "Kamu kenapa akhir-akhir ini murung?" tanyanya suatu sore. Rafa hanya menggeleng, menghindari tatapannya. Ia tak ingin terlihat lemah. Namun, Dira tahu. Dari caranya menunduk, dari senyum yang tak pernah sampai ke mata, ada luka besar yang disembunyikan. "Kalau kamu butuh cerita, aku ada," kata Dira singkat. Rafa tak menjawab, tapi kata-kata itu tersimpan dalam hatinya. Hari itu, Dira mengajak Rafa berjalan-jalan ke taman kota sepulang sekolah. Awalnya Rafa menolak, tapi akhirnya ikut juga. Mereka duduk di bangku kayu, mengamati anak-anak kecil berlari sambil tertawa riang. "Aku iri sama mereka," gumam Rafa tanpa sadar. Dira menoleh, menunggu ia melanjutkan. Pelan-pelan, Rafa bercerita. Tentang ayah yang jarang pulang, ibu yang semakin dingin, rumah yang sudah tak sama. Suaranya bergetar, tapi untuk pertama kali ia merasa lega. Dira hanya mendengarkan, tanpa menyela. Saat Rafa berhenti bicara, Dira menepuk bahunya. "Rumahmu boleh berubah, tapi kamu nggak sendirian. Kamu bisa bikin rumah baru dari orang-orang yang peduli sama kamu." Kata-kata itu sederhana, tapi menancap dalam. Rafa menatap langit sore, hatinya sedikit lebih ringan. Namun, tak selamanya Dira ada untuk Rafa. Suatu hari, Dira mulai sering menghindar. Ia terlihat murung, bahkan di kelas pun tak seceria biasanya. Saat Rafa menanyakan, Dira hanya menjawab singkat, "Aku lagi banyak masalah di rumah." Rafa merasa ditinggalkan. Mereka berdua seperti sama-sama terjebak dalam luka masing-masing. Hubungan mereka sempat renggang, jarak terasa jelas. Rafa mulai takut kehilangan satu-satunya orang yang ia percaya. Tapi ia juga sadar, Dira butuh waktu. Untuk pertama kalinya, Rafa mencoba bertahan sendiri, meski hatinya goyah. Di tengah kesepian, Rafa mulai mencari hal lain yang bisa mengisi hatinya. Ia ikut kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, mencoba menulis puisi tentang perasaannya. Ternyata, menulis membuatnya lega. Ia juga mulai sering membantu ibunya di dapur. Mereka jarang bicara banyak, tapi keheningan terasa lebih hangat dari sebelumnya. Dira akhirnya kembali mendekat. "Maaf aku sempat ngejauh," ucapnya. Rafa tersenyum kecil. "Aku ngerti." "Kita sama-sama lagi berantakan, kan?" Mereka tertawa pelan, merasakan ada rumah kecil dalam persahabatan itu. Bukan sempurna, tapi cukup untuk membuat hati lebih tenang. Suatu malam, Rafa memberanikan diri masuk ke kamar ibunya.
Ia menemukan ibunya sedang duduk sambil menatap foto keluarga lama. Bu, panggilnya pelan. Ibunya menali, matanya berkakak. Aku rindu rumah kita yang dulu, ucap Rafa lirih. Air mata ibunya jatuh. Ia memeluk Rafa erat, seolah tak ingin melepas. Maafkan ibu. Ibu juga rindu, jawabnya. Malam itu, mereka menangis bersama. Rafa sadar, meski rumahnya tak lagi utuh, ia dan ibunya masih bisa saling menjaga. Luka itu mungkin tak hilang, tapi perlahan bisa sembuh. Hari-hari berikutnya, Rafa mulai terbiasa dengan keadaan baru. Ia belajar bahwa rumah tak selalu berarti bangunan sempurna dengan orang tua lengkap di dalamnya. Rumah bisa hadir dari senyum ibunya, dari tawa Dira, dari keberanian untuk menghadapi hari-hari sulit. Suatu sore, Rafa duduk di taman bersama Dira. Langit senja terlihat indah. Rumah nggak selalu harus sempurna, kan? Kata Rafa sambil menatap langit. Dira tersenyum. Iya, yang penting ada orang yang bikin kita merasa nggak sendirian. Rafa mengangguk pelan. Rumahnya memang tak lagi sama, tapi ia tahu, selama ia punya orang-orang yang peduli, ia tak akan pernah benar-benar kehilangan rumah.